Secara perkataan, arti kata hilirisasi adalah pemrosesan material dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi, kemudian menjadi bahan jadi. Bahan jadi tadi posisinya di hilir atau di ujung dari proses hulu bahan baku. Maka penting hilirisasi itu karena merupakan value added atau nilai tambah dari barang. Kita ilustrasikan. Pada saat biji kopi atau bean disangrai, maka bean kopi tadi adalah komoditi. Harganya katakanlah 100.000 per kilo. Para petani untung kurang lebih 10 hingga 15%. Itu kalau kita main di hulu dari biji kopi. Ketika digerus atau di-grinding jadi kopi bubuk dan diberi merek dagang, katakanlah kopi kapal api atau Nescafe, maka harga 1 kilo kopi bubuk bermerek tadi menjadi 150.000. Sudah naik 50% nilainya ketika diberi merek dari komoditas jadi merek dagang. Kemudian ada versi lain, kopi bean tadi atau komoditi hulu tadi diproses jadi kopi bubuk atau midstream hilirisasi, kemudian didistribusikan dalam chain kopi Starbucks yang dibuat suasana rumahan, santai, ramah. Maka kopi tadi jadi experience, jadi pengalaman. Bukan 1 kilo atau 1.000 gram jadi 200.000 rupiah, tapi 20 gram jadi 70.000 rupiah. Itu hilirisasi, itu nilai tambah. Maka yang harus masyarakat fokuskan pada kampanye hilirisasi adalah bukan membuat bahan mentah di hulu atau bahan baku jadi setengah matang dengan smelter, itu masih kopi di grinding. Kalau di dunia mineral namanya di refining atau dimurnikan, di crack, dipisahkan mineralnya. Ya nikelnya, ya feronya, ya litiumnya, semua dimurnikan, dipisah-pisah. Itu proses hilirisasi, bukan smelter yang hanya tungku pembakaran yang disebut hilirisasi. Maka pertanyaannya, mana pabrik refiningnya? Lah kok di Tiongkok? Atau begini deh, cara melihat dari sisi yang lain. Bisakah membedakan hilirisasi dengan berdikari? Berdikari adalah jargon berdiri di atas kaki sendiri. Dan mengapa kita pertanyakan hal tersebut? Bisakah Anda membedakan hilirisasi dengan berdikari? Karena kalau hilirisasi semuanya asing, itu tidak membuat Indonesia berdikari. Berdikari itu smelternya milik lokal, refiningnya milik lokal. Perlu diperjelas mengapa harus lokal. Bisakah membedakan kalau refiningnya mayoritas milik si Asep anak Garut, atau si Poltak anak Medan, atau si Basit anak Makassar dengan refining milik Tiongkok? Cuannya kalau Asep yang pegang, cuannya bisa buat bangun rumahnya di Garut, buat beli sawah di Garut. Kalau si Poltak yang punya, cuannya buat mamaknya dagang di Medan, beli rumah susun di Medan. Kalau yang punya Tiongkok, kemana uang itu? Sudah nikelnya habis, uangnya hanya dapat buat upah buruh saja dan pajak yang nilainya hanya seuprit. Kita contohkan berdikari sekarang yang menjadi jargon terkenal zaman Soekarno. Pada 27 Oktober 1945, Kasman Singodimedjo, saat itu Menteri Kehakiman pertama Republik Indonesia sekaligus tokoh masyumi, berinisiatif mendirikan PLN dari menasionalisasikan perusahaan listrik Belanda seperti NV Aniem, OGEM, GBO, Ebalon, NIGMN, dan lain-lain untuk mengorbankan semangat berdikari, berdiri di atas kaki sendiri agar Indonesia berdaulat. Dalam prosesnya, Kasman menggerakkan para pemuda pekerja listrik Belanda tersebut untuk merebut sekaligus menduduki perusahaan-perusahaan Belanda ini secara paralel dinasionalisasikan menjadi jawatan gas dan listrik negara oleh pemerintahan Republik Indonesia yang selanjutnya menjadi PLN, perusahaan listrik negara. Intinya saat itu para tokoh kemerdekaan seperti Kasman Singodimedjo dan lain sebagainya telah melakukan semangat berdikari berdasarkan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 guna mempersiapkan pembangunan Indonesia yang dimulai pasca kemerdekaan. Nah, kalau semangat berdikari digaungkan, maka hilirisasi harus sejalan dengan keberdikarian. Harus dimiliki oleh putra bangsa sendiri. Bekerja sama dengan asing boleh, tapi minoritas. Jangan seperti sekarang asing menguasai mayoritas. Kalau dibilang kita ekspor nikel 1.000 triliun rupiah, itu pendustaan, itu hoax, itu merupakan kebohongan publik. Wes, stop asing menguasai mayoritas saham dan kelolaan hilirisasi, karena tidak akan pernah menjadikan Indonesia berdikari. Faham? Peace.